luas wilayah yang terdiri dari berbagai pulau di mana memiliki permasalahan dalam hal pemerataan pembangunan antar daerah, di mana dengan adanya perbedaan kondisi yang dimiliki masing-masing daerah ini tuh menjadi pengaruh dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam setiap wilayah, sehingga asas otonomi daerah itu menjadi solusi atau langkah dengan memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah, di mana mereka itu mengatur urusan daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi wilayahnya, tapi tetap diawasi dan diatur oleh pemerintah pusat. Selain otonomi daerah, terdapat juga otonomi khusus yang diberikan kepada suatu daerah yang memiliki makna yang sama, yaitu suatu daerah ini tuh akan diberikan wewenang atau kontrol penuh atas urusan baik dalam politik, ekonomi, budaya, hukum, dan urusan administratif daripada daerah lainnya, di mana otonomi khusus ini tuh menjadi bentuk tanggapan atas tuntutan dari suatu daerah kepada pemerintah yang daerahnya itu ingin mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengurus urusan lokal daerahnya sendiri. Nah, di mana Jim Lee Acidquay juga mengemukakan bahwa otonomi khusus ini tuh tidak selalu dikaitkan dengan politik, tetapi juga bisa berkaitan dengan ekonomi, industri, dan perdagangan. Contohnya itu pengaturan kelembagaan dalam bidang ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut. Nah, dengan adanya kewenangan khusus atau anggaran khusus dalam suatu daerah, daerah ini tuh bakal lebih bisa optimal dalam menggunakan ataupun mengelola sumber dayanya. Nah, ada beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki status khusus, antara lain Aceh, Papua, dan DKI Jakarta, serta status keistimewaan yaitu Yogyakarta. Nah, salah satu hasil dari undang-undang ini tuh adalah pelaksanaan syariat Islam yang menjadi dasar atas pembentukannya kanun atau peraturan daerah oleh pemerintah Aceh. Namun, meskipun kewenangan khusus ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh, namun kenyataan yang ada di Aceh tersebut tuh hasilnya masih belum optimal, di mana pada data Badan Pusat Statistik 2022 masih ada tingkat kemiskinan di Aceh yang mencapai 14,75% dari total penduduk, yang menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi khusus ini masih adanya kemiskinan. Lalu adanya dalam pengelolaan anggaran khusus otonomi Aceh, yaitu pemerintah Aceh ini kan diberikan kewenangan penuh untuk bisa mengatur sumber daya alam dan anggarannya guna membiayai sektor seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan. Namun pengelolaan dana ini tuh menemui kendala, yaitu seperti lemahnya pengawasan, alokasi yang tidak merata, serta kasus korupsi yang melibatkan pejabat penting seperti Abdullah Puteh, Irwandi Yusuf, dan Ruslan Abdul Ghani, di mana dia melakukan korupsi dan kurangnya transparansi dalam alokasi dana, khususnya di sektor pendidikan maupun di sektor infrastruktur. Nah, banyaknya penyelewengan dana otonomi khusus ini tuh menunjukkan bahwa perlunya peningkatan pengawasan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa memastikan bahwa anggaran khusus ini tuh digunakan secara maksimal untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat. Yang diperlukan sistem pengelolaannya tuh lebih transparan, lebih akuntabel, termasuk perlunya adanya sanksi tegas kepada pelaku korupsi atau penyelewengan, di mana yang merupakan langkah salah satu langkah pentingnya dengan adanya pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, yang kemungkinan itu bisa melakukan pemberhentian pencairan dana otonomi khusus jika terjadinya korupsi atau penyelewengan. Nah, dengan adanya pengelolaan yang lebih baik, diharapkan dengan adanya otonomi khusus, Aceh ini tuh bisa memberikan dampak positif bagi masyarakatnya.
Selanjutnya adalah keistimewaan Yogyakarta, di mana ia memiliki ciri khas yang unik dibandingkan daerah khusus lainnya di Indonesia, terutama melalui peran sultan dan paku alam sebagai kepala daerah yang dipilih secara monarki konstitusional tanpa adanya mekanisme pemilu. Jadi keistimewaan ini tuh dipahami masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari warisan, figur sultan, karakter kepemimpinannya, hingga 5 aspek utama, yaitu politik, pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dimana dalam aspek pertanahan ini tuh secara hukum adat dikuasai oleh kesultanan, dengan masyarakat ini hanya memiliki hak penggunaan berdasarkan persetujuan dari sultan. Dimana pengelolaan tanah ini tuh mencakup fungsi sosial, budaya, hingga ekonomi, termasuk pemanfaatannya bagi fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat. Lalu adanya kelembagaan di Yogyakarta ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah daerah, kesultanan, masyarakat, dan sektor swasta dengan adanya prinsip manunggaling kawula lan gusti, yaitu sebagai landasan sinergi antara rakyat dan penguasa, di mana adanya pendanaan keistimewaan ini itu bersumber dari APBN atau APBD yang dikelola secara terpisah untuk bisa mendukung pelaksanaan kebijakan dalam status keistimewaan Yogyakarta, di mana penggunaan anggaran khusus ini tuh lebih difokuskan kepada keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nilai-nilai tradisional. Namun masih ada juga tantangan untuk menyeimbangkan pengelolaan tradisional dengan tuntutan modernisasi, yaitu contohnya untuk kasus terkini yaitu adanya kasus sengketa lahan Sultan Ground dengan PT KAI yang menunjukkan adanya dinamika antara warisan budaya dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya untuk implementasi otonomi khusus di Papua. Untuk implementasi otonomi khusus di Papua ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbarui melalui UU Nomor 2 Tahun 2021. Ini tuh adalah langkah dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan yang ada di wilayah Papua, di mana kan kebijakan ini tuh sekali lagi tujuannya untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah Papua untuk bisa mengatur pemerintahannya dan mengelola sumber daya alam, serta melestarikan adat istiadat dan identitas lokal yang sudah ada di Papua. Nah, di mana tuh pemerintah Indonesia, pemerintah pusat juga menyediakan dana khusus otonomi, yaitu sebesar 2% dari total dana alokasi umum untuk tujuannya untuk percepatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun seperti yang kita tahu di Papua sana masih banyak sekali ketertinggalan. Namun meskipun kebijakan ini tuh dibuat untuk memperkuat integrasi Papua dalam NKRI, lalu menciptakan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya emang masih menghadapi berbagai masalah. Nah, selanjutnya juga di Papua itu juga dalam sistem politik dan pemerintahannya tuh memiliki keunikan, yaitu adanya sistem noken dalam pemilihan kepala daerah yang mencerminkan adanya tradisi lokal. Namun tuh dia menciptakan kayak kurangnya transparansi dan partisipasi politik yang lebih mendalam gitu, sehingga adanya tidak sinkron atau menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang bisa menghambat efektivitas dalam tata kelola pemerintahan. Nah, selanjutnya masalah yang paling
sering terjadi adalah penyalahgunaan dana otonomi khusus, dimana walaupun Papua ini menerima alokasi dana yang cukup besar, namun manfaatnya ini tuh nggak dirasain secara optimal oleh masyarakat karena adanya banyak korupsi di kalangan pejabat daerah, seperti kasusnya Lukas NMB yang sebagai Bupati Papua yang melakukan gratifikasi sebanyak 1 miliar, lalu adanya korupsi dalam beasiswa pelajar di Papua sana, sehingga tuh karena banyaknya korupsi yang terjadi di Papua ini tuh mengakibatkan walaupun Papua ini mempunyai kekayaan atau sumber daya alam yang cukup banyak atau melimpah, namun masyarakatnya ini tuh masih hidup dalam kemiskinan dan mengalami kesenjangan sosial ekonomi yang cukup tinggi gitu dibandingkan daerah lainnya, sehingga banyaknya masyarakat Papua ini tuh tertinggal dan tidak mencapai kesejahteraan masyarakat gitu. Lalu juga di Papua ini tuh ada budaya balas budi yang membuat tuh di sana tuh praktik korupsi cukup banyak, seperti dalam korupsi pembangunan ataupun infrastruktur, sehingga pemerintah Indonesia ini perlu melakukan langkah yang lebih serius untuk bisa memastikan bahwa dana otonomi khusus ini tuh sebenar-benarnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di Papua sana. Nah, selanjutnya juga adanya kewenangan khusus dan anggaran khusus di DKI Jakarta. Seperti yang kita tahu, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta ini tuh menjadi dasar hukum yang penting bagi pengelolaan ibu kota negara, di mana undang-undang tersebut ini memuat 3 ketentuan pokok dalam pengelolaan DKI Jakarta, yaitu pada tingkat provinsi, DKI Jakarta ini diberikan keleluasaan untuk mengatur berbagai urusan di wilayahnya. Nah, DKI Jakarta juga memiliki kewenangan khusus untuk mengelola beragam kawasan khusus, termasuk otoritas pelabuhan, bandara, area kehutanan, jalan tol, permukiman, kawasan industri, destinasi wisata, wilayah kepulauan, serta kawasan lainnya, dengan pengaturan rinci terkait hal-hal tersebut dalam sebuah keputusan gubernur dengan regulasi yang sudah berlaku. Nah, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan ini tuh bisa memberikan ruang atau peluang bagi daerah Jakarta untuk bisa melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan, bukan sekedar bersikap adaptif. Nah, di mana konsep megapolitan Jakarta yang seperti diungkapkan bahwa Jakarta ini tuh dituntut untuk bisa mengatur diri secara lebih mandiri dalam menghadapi tantangan perkembangan kota besar dan permasalahan yang nantinya akan muncul. Namun kewenangan khusus yang diberikan kepada Jakarta pasti memberikan tantangan dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur besar seperti revitalisasi transportasi umum layaknya seperti MRT, LRT dan sebagainya, di mana pengelolaan anggaran di Jakarta ini sebagai ibu kota itu pasti memerlukan pembenahan atau tata kelola belanja daerah agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ini tuh dalam anggaran khusus bisa berjalan dengan baik dan transparansi gitu. Nah, proses ini pasti melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa menyusun kebijakan belanja yang lebih transparan dan akuntabel. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kewenangan khusus dan anggaran khusus yang ada di Aceh, Papua, Yogyakarta dan DKI. Aceh, Papua, Yogyakarta dan DKI Jakarta, di mana masih bisa kita lihat bahwasanya kewenangan khusus yang diberikan seperti Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam, lalu di Yogyakarta seperti
pemilihan atau kepala daerahnya itu berdasarkan monarki konstitusional yang terjadi dengan adanya garis keturunan, lalu adanya kewenangan khusus di Papua dengan adanya sistem nokenda pemilihan kepala daerah sebagai bentuk adat yang sudah ada sejak dulu, juga ada kewenangan khusus di DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur. Namun kita bisa lihat contoh studinya seperti implementasi dalam otonomi khusus di Papua yang masih sangat-sangat tidak optimal atau jauh dari kata berhasil, walaupun sudah diberikan kewenangan khusus yang dimana itu terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat dalam pemerintahan, seperti kasusnya Lukas NMB yang melakukan gratifikasi, melakukan suap dalam dana otonomi khusus. Ini mengakibatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Papua ini menjadi tertinggal gitu atau tidak sejahtera. Nah, dimana dengan adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa otonomi khusus ini kurang efektif atau masih kurang berhasil dalam wilayah Papua. Nah, sehingga diperlukan adanya pengawasan atau regulasi yang lebih ketat lagi, khususnya kepada para pejabat yang melakukan penyelewengan terhadap anggaran khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada sebuah daerah khusus tersebut.